di Indonesia itu sangat luar biasa karena banyak hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Dari impossible jadi visible gitu ya. Misalnya seorang Pak Ma'ruf Amin, ya. Siapa sih yang mengira di last minute kan? Last minute menjadi cawapres Jokowi waktu Pilpres 2019. Kan Pak, siapapun nanti menjadi presiden, hendaknya kita harus berpikir positif. Jangan ada pikiran like and dislike. Jangan ada lagi cebong dan kampret. Yang paling cerdas juga Pak Prabowo. Ketika ditinggalkan oleh Caimin malah joget-joget. Santai lah. Berbeda sikap dengan kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan membahas topik dan juga judul yang masih sangat menarik terkait dengan dinamika terkini. Mungkinkah Anies menang di Pilpres karena mengusung Caimin? Nah, ini pasca deklarasi Anies Muhaimin atau Amin di Surabaya Sabtu lalu. Sudah hadir bersama kita Mr. Puisi. Apa kabar Mr. Puisi? Kabar baik. Kembali lagi berbicara mengenai politikus yang kecil, humoris, yaitu Caimin. Ya, bahkan disebut si kancil. Si kancil yang cerdik. Yang cerdik. Nah, oke. Kenapa? Cerdik, Caimin cerdik kenapa? Bayangkan saja, Gus Dur saja dikalahkan untuk merebut PKB. Bahasanya kalau bahasanya di Wahid dikudeta gitu. Dikudeta. Coba itu biasanya orang kecil itu pintar. Kancil pintar. Oke, si pintar kecil, si cerdik dan pintar. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut Mr. Puisi, saya mengingatkan untuk para viewers kita untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Satu pertanyaan penting, apakah Anies atau mungkinkah Anies bisa menang dengan mengusung Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024? Karena ini sangat di luar dugaan, di luar prediksi sekali, Mr. Puisi. Kemungkinan selalu ada di dalam pemilihan presiden. Ya, dalam politik, karena politik itu adalah the art of possibility, ya, seperti itu secara teorinya. Seni segala kemungkinan. Seni segala kemungkinan ini memang terang benderang kita tahu di Indonesia itu sangat luar biasa karena banyak hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Dari impossible jadi visible gitu ya. Misalnya seorang Pak Ma'ruf Amin, siapa sih yang mengira di last minute kan? Last minute menjadi cawapres Jokowi waktu Pilpres 2019. Sedangkan Pak Mahfud MD waktu itu sudah pakai baju putih, sudah siap untuk tempur dan siap diumumkan. Jadi cawapres Jokowi. Tiba-tiba last minute sudah hilang namanya. Ya. Demikian juga partai politik. Nah, kita belum tahu nih yang akan didaftarkan nanti pada tanggal berapa? 25 Oktober mulai. Oktober itu siapa yang akan didaftarkan nanti? Kita belum tahu saat ini. Bisa aja hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Nah, itulah kita tunggu-tunggu. Makanya di dalam mengelola partai politik negara ini tidaklah mudah. Karena dibutuhkan figur-figur yang sangat hebat. Kemudian dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya, apalagi kalau kita mengutip kembali ke flashback pernyataan JK Yusuf Kala, katanya kita mengacu ke Golkar ya untuk jadi ketum Golkar butuh berapa miliar. Gitu. Baru jadi ketum belum mengoperasionalkan partainya gitu. Nah, belum lah sebagai untuk jadi anggota DPR juga mahal. Apalagi ketum partai politik. Nah, itulah yang kita pikirkan. Sekiranya siapapun nanti menjadi presiden, hendaknya kita harus berpikir positif. Jangan ada pikiran like and dislike. Jangan ada lagi cebong dan kampret. Nah, itu dideklarasikan ataupun diinformasikan kepada Surya Paloh. Dia mengatakan, apa katanya dia bilang? Bahwa
dengan sudah deklarasi Caimin, Anies dengan Muhaimin ini goodbye cebong kampret, goodbye politik identitas gitu. Masuk akal. Karena dengan bergabungnya Caimin dengan Anies, kemudian Demokrat dengan Anies, yang konon katanya Caimin ini dikategorikan adalah banyak menggunakan politik identitas, menjadi sirna, menjadi hilang. Ya, artinya narasi atau persepsi bahwa Anies ini menggunakan politik identitas dengan bergabungnya Caimin sebagai tokoh NU sudah moderat sudah mulai tidak ada. Terkikis lah. Nah, itulah kecerdasan. Perlunya kecerdasan politik yang dimainkan oleh para tokoh bangsa ini. Yang paling cerdas juga bukan hanya Pak Surya Paloh. Yang paling cerdas juga Pak Prabowo. Ketika ditinggalkan oleh Caimin malah joget-joget. Santai lah. Santai. Berbeda sikap dengan sangat emosionalnya SBY, Demokrat. Itulah pelajaran yang saya lihat. Karena kita lihat bahwa Pak Prabowo sekarang sangat matang. Karena apa? Malah mendapat pujian di luar negeri. Kenapa Anda tuh bisa bergabung dengan musuh Anda pada waktu Pilpres 2019 Pak Jokowi ya. Nah, justru orang-orang luar negeri kan belajar seperti Indonesia. Oke, artinya rekonsiliasi politik kebangsaan ini yang diwariskan tradisinya oleh Jokowi kan kita belum pernah ada. Artinya lawan politik yang kalah dirangkul dalam pemerintahan kan itu belum ada di era SBY yang kita kalau bicara pemilihan langsung kan mulai 2004. Ya, coba sampai sekarang pun ya kita lihat. Mas AHY sudah ketemu Bu Puan. Ya. Tapi belum tentu Pak SBY bisa ketemu Bu Mega. Ya, masih dendam itu mungkin masih ada. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa kemungkinan Partai Demokrat juga apa mungkin dia bergabung dengan PDI Perjuangan atau bergabung dengan Gerindra. Prabowo. Kalau dengan Gerindra kan 2019 pernah sudah. Lalu kan sudah bergabung dengan Gerindra. Tidak ada masalah kan? Ya. Nah, tetapi yakinlah antara Demokrat dengan PDI pasti cair dengan adanya Bu Puan yang sangat demokratis, sangat pemikirannya sangat positif, demokratis dan sudah banyak berpengalaman di kancah politik nasional kita. Sehingga Bu Puan ini ya membutuhkan juga dong untuk ada sebuah partai politik yang menuju atau bergabung ke Ganjar. Oke. Nah, kembali kita tadi soal si kancil yang cerdik ini ya. Tanda kutip ya, artinya ilustrasinya gitu. Bahwa Caimin adalah sosok politisi yang dianggap yang cerdas juga. Kan tidak ada yang memprediksi bahwa akan menjadi cawapresnya Anies. Nah, tapi juga beredar kabar bahwa Surya Paloh memang mendesak atau memberikan waktu yang cukup singkat untuk Caimin memutuskan menerima apa tidak pinangan dari Nasdem untuk menyandingkan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Apa faktor yang bisa membuat kemenangan bagi Anies dengan mengusung Caimin? Tadi sudah kita bahas kalau bicara dari sisi persepsi, politik identitas itu terkikis, cebong kampret, goodbye kalau kata Surya Paloh. Tapi kemenangan ini apakah semudah itu? Ya, tapi sesungguhnya ya untuk bisa menang dalam Pilpres, sesungguhnya dibutuhkan elektoral dan figurnya Pak Anies bagaimana saat ini. Ya saya yakin lah figurnya sudah cukup lumayan lah. Yeah. Tetapi dengan masuknya Muhaimin Caimin itu kita lihat apa mampu mendukung suara Pak Anies dalam 1 bulan ini. Ya, jadi faktor elektoral. Faktor elektoral yang sangat menentukan. Tetapi di lain pihak kita tahu bahwa PKB itu sesungguhnya sudah terbelah. Ya, dengan ada sejarah panjang tadi yang seperti dibilang Caimin mengkudeta gurunya gitu. Sehingga mengkudeta Gus Dur gitu. Sehingga memang dari segi pembelahan di sini sudah pasti terlihat bahwa Yeni Wahid itu akan mati-matian tidak mendukung untuk menggagalkan Caimin gitu kan? Untuk memenangkan yang bukan Caimin. Ada Caimin. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya Caimin untuk mengkonsolidasikan karena tadi kekuatan PKB terbelah, PBNU sendiri atau NU yang menjadi basis suara yang diharapkan
datang dari Caimin karena tadi Mr. Puisi menyinggung kalau ingin menang ya ambillah tokoh dari NU kan begitu. Di NU sendiri terbelah gitu. Tapi dari PBNU sendiri udah mengatakan tidak ikut campur mengenai capres walaupun cawapres. Netral. Ada secara organisasi gitu. Malah dikatakan situ PBNU tidak mendukung Caimin. Karena disebut-sebut dapat mandat dari PBNU kan. Itu dibantah kan. Dibantah. Nah, inilah sebenarnya bagaimana upaya kerja keras Caimin ya dan PKB-nya. PKB itu untuk bisa menaikkan elektabilitasnya dan elektabilitas daripada Anies Baswedan. Gitu loh. Ini pertarungan cukup berat karena ya Pak Surya Paloh pikir ini jelas-jelas dibutuhkan cawapres dengan kekuatan NU di Jawa Timur, Jawa Tengah. Timbang tidak ada siapa lagi. Nah, untuk yang paling tepat memang Caimin ini harus diambil oleh Demokrat. Oleh Nasdem maksudnya? Udah benar, diambil oleh Nasdem. Karena ini salah satu tokoh-tokoh yang kemungkinan bisa diambil oleh karena momentum politik yang yang ada saat ini bahwa Pak Caimin ini tidak mungkin akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gitu loh. Nah, apalagi ada koalisi-koalisi yang lebih partai yang lebih besar dari partai PKB ya, PKB itu sendiri yaitu Golkar masuk di sana. Nah, yang paling menarik di sini Golkar itu tidak punya ambisi ya untuk cawapres lah. Menjadi cawapres. Tidak ngotot misalnya mencawapreskan Erlangga gitu. Karena mereka sudah kalau soal figur ya kok kurang pas, elektabilitasnya rendah. Jadi Golkar ya ingin bergabung dengan Gerindra itu untuk memenangkan Pilpres 2024, bukan untuk rebutan menjadi cawapres. Nah, tapi saya yakin PAN, Golkar dan Gerindra tidak akan pecah. Ini udah pasti solid, gitu loh. Nah, ada faktor lain yang mungkin yang bisa membuat kemenangan tadi, faktor dukungan elektoral dari basis pemilih Muslim atau NU. Kemudian secara personal, faktor lain apa kira-kira Mr. Puisi yang bisa membuat pasangan Amin ini bisa menang? Apakah misalnya kalau kita bicara logistik, cukup kuatkah Caimin atau mungkin dia bisa membawa logistik? Faktor lain adalah bagaimana Caimin ini kampanye besar-besaran Jawa Timur, Jawa Tengah. Fokus di sana berarti? Fokus saja di sana. Nah, itu yang menjadi faktor-faktor yang memungkinkan Pak Anies menjadi Presiden 2024. Tetapi faktor-faktor yang merugikan itu yang dibilang tadi, Yeni Wahid juga akan kampanye bersama-sama untuk mengalahkan Caimin. Ya, bahkan juga sudah mulai ada narasi-narasi serangan kepada Caimin setelah Caimin diusung oleh Nasdem sebagai cawapresnya Anies dan setelah dideklarasikan, Yeni Wahid mengatakan gurunya saja dikudeta, apalagi rakyat. Nah, ini sudah serangan, telak, jab-jab, pukulan-pukulan kepada Caimin. Bagaimana Mr. Puisi melihat dari perspektif keterbelahan NU nantinya, atau dari perspektif yang Yeni Wahid akan menjadi menabuh genderang perang terus untuk mendowngrade Caimin gitu? Itulah genderang perang yang sangat sulit diprediksi karena kemenangan sebuah pilpres itu memang sangat dibutuhkan kemenangan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu yang menyebabkan dari koalisi perubahan ini mungkin agak sulit. Dan kemungkinan juga, nah kita juga tanda tanya, apa jadi nggak berlayar koalisi perubahan ini? Apakah jadi Anies itu berlayar? Kalau tidak terjadi Anies ya kembali lagi seperti apa yang kita prediksi dulu, bahwa akan terjadi dua pasangan yang akan bertanding gitu. Jadi kita tunggu saja seperti apa kelanjutan nasib dari pasangan Anies Muhaimin atau Amin. Tapi terakhir Mr. Puisi, dengan bicara melihat baru dua partai ya, PKS sedang menunggu, keyakinan Mr. Puisi pasti kan secara syarat koalisi perubahan ini sudah memenuhi syarat lah. Nah, keyakinan bahwa Anies Muhaimin ini bisa didaftarkan, benar-benar didaftarkan di KPU seperti apa? Keyakinannya ya memang
Saya justru nggak yakin ya. Oh, nggak yakin malah ini gimana? Nggak yakin ya. Karena justru itu PKS juga akan mengadakan pertemuan dengan majelis tinggi. Memang kita tahu bahwa PKS itu tegak lurus dengan Anies. Ya, tetapi ada masalah-masalah yang kurang pas ketika tergesa-gesa mengumumkan Caimin tanpa berkomunikasi langsung. Komunikasi pasti sudah ada diumumkannya, tetapi kan komunikasi sudah dilakukan, tetapi kan PKS tidak mungkin bisa serta-merta langsung mengikuti deklarasi itu karena akan disalahkan oleh majelis tinggi PKS itu sendiri. Makanya kemungkinan juga PKS tidak cepat-cepat akan menentukan kemana daripada arah politik PKS untuk bergabung, karena mereka akan melihat juga suasananya nih kasus Caimin itu gimana? Kasus hukum ya. Kasus hukumnya ini. Oke. Jadi kita tunggu langkah dari Anies dan Muhaimin untuk Caimin, dengan catatan juga ada satu kartu truf yang bisa menggagalkan, yaitu potensi Caimin menjadi tersangka atau ditersangkakan oleh KPK kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker. Terima kasih Mr. Puji sudah berbagi dengan kita, sangat menarik. Kita akan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol pembahasan berikutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puji Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel kami. Terima kasih, salam pemilu damai.